Selamat datang kembali di sesi Telaah Sumber Anda. Kali ini kita bakal kupas tuntas kutipan dari buku Thank You for Arguing-nya Jay Heinrichs. Fokus kita hari ini, gimana sih caranya biar cerdas ngadepin orang yang agak susah diajak ngomong atau bahkan yang modelnya kayak perundung gitu, pakai prinsip retorika dari buku ini. Betul sekali. Dan yang penting banget dari materi ini kan soal gimana kita bisa bedain antara argumen sama ya sekedar berantem mulut gitu. Oh, jadi bukan soal menang-menang aja ya? Bukan itu tujuannya. Retorika itu soal persuasi. Gimana caranya mengubah suasana, pikiran, atau kemauan orang lain. Nah, sumber ini ngasih kita cara buat ibaratnya mengubah dinamika percakapan yang udah alot gitu. Oke. Mari kita bedah dari dasarnya dulu ya, soal bedain argumen sama perkelahian ini. Di buku itu, Heinrichs kasih contoh yang kontras banget kan? Iya. Perkelahian itu tujuannya buat ngelampiasin emosi. Atau mau dominasi aja. Kayak contohnya serangan personal Donald Trump ke Rosie O'Donnell itu, tujuannya ya nyakitin atau nunjukin siapa yang berkuasa. Sementara argumentasi, ya meskipun kadang panas juga, tujuannya itu persuasif. Mau ngubah sesuatu, entah itu suasana hati, pikiran, atau biar orang mau bertindak. Contohnya ya si George Foreman itu, yang berhasil banget jualan panggangan. Ah, iya. Fokusnya ke hasil akhir ya, bukan cuma mau menang debat aja. Benar. Makanya perkelahian itu seringnya malah kontraproduktif. Yang ada malah sakit hati, atau orang jadi malas ngomong sama kita. Nggak ada kesepakatan. Hendricks bahkan nyebut argument by the stick, adu fisik atau ancaman, itu ya jelas bukan persuasi sama sekali. Nah, ini nih yang penting buat Anda sadari pas lagi ngobrol terus suasananya mulai panas. Coba tanya ke diri sendiri, ini masih mau cari solusi bareng atau udah jadi ajang saling serang aja nih? Betul. Kalau Anda mau keluar dari perkelahian dan balik ke jalur persuasi, materi ini nawarin satu alat ampuh banget, konsesi. Gimana tuh maksudnya? Konsesi itu intinya kita ngakuin sebagian kecil dari poin lawan. Sedikit aja. Tujuannya biar kita bisa menangin tujuan kita yang lebih gede. Ini kayak semacam jujitsu retoris gitu. Wah, menarik. Kayak pakai tenaga lawan gitu ya. Persis. Contoh di buku itu pas banget. Misal, Anda diberhentiin polisi karena ngebut. Bukannya ngeyel atau nyari alasan, Anda malah bilang, wah iya Pak Polisi, saya yakin Bapak benar. Harusnya saya tadi lebih merhatiin speedometer. Oh, jadi kita ngaku salah dikit gitu ya, biar polisinya ngerasa oke, orang ini nurut, gitu. Nah, secara psikologis, itu langsung bikin pertahanan dia turun. Dia udah ngerasa menang poin di awal. Jadi, dia lebih mungkin dengerin apa yang mau Anda omongin selanjutnya. Jadi lebih terbuka gitu ya? Iya, misalnya Anda lanjutin, kira-kira Bapak ada saran nggak ya gimana caranya biar saya bisa lebih awas sama speedometer tanpa keganggu fokus nyetirnya? Ini bukan nunjukin kita lemah loh ya, tapi ini strategi cerdas buat geser arah omongan. Oke, paham. Itu buat percakapan alot secara umum. Tapi kan di buku ini, khususnya di bagian bab 19 soal hadapi perundung itu, ada fokus ke tipe orang yang spesifik ya, kayak contoh, paman politikus yang suka ngeyel dan dominatif itu. Ah, iya betul. Si perundung percakapan. Nah, untuk tipe ini, buku ini, terutama di bagian yang Anda sebut tadi, nyaranin pendekatan ala Socrates, yang disebut aggressive interest. Aggressive interest, minat yang agresif. Gimana tuh maksudnya? Kedengarannya aneh ya, tapi intinya bukan ngelawan argumen dia secara langsung. Itu biasanya malah bikin dia makin keras kepala. Terus gimana dong? Sebaliknya, kita respons dengan pura-pura penasaran banget, tapi dengan simpatik. Kita terus aja tanya detail, minta definisi, tanya sumbernya. Kasih contoh dong biar kebayang. Misal paman kita, si paman Berti, ngotot bilang, itu detektor asap di rumahmu itu alat mata-mata pemerintah. Kita jawab apa pakai cara Socrates ini? Nah, jangan langsung bilang, ngaco paman, atau mana buktinya? Coba respons dengan tenang, seolah beneran pengen tahu. Oh ya, wah baru denger saya paman. Jadi anjing penjaga nggak mata-matain kita ya? Tapi detektor asap bisa ya? Itu gimana persisnya cara kerjanya paman? Penasaran saya. Jadi kita tanya terus gitu ya, minta dijelasin detailnya. Iya, tanya terus. Sumber informasinya dari mana paman? Kok bisa ya alat sekecil itu ngirim data? Tujuannya bukan nyindir, tapi beneran nunjukin minat buat paham logikanya dia. Oh,
Jadi, biar dia sendiri yang mikir dan ngejelasin alurnya, yang mungkin malah nunjukin kalau argumennya lemah tanpa perlu kita serang langsung. Tepat sekali. Ini butuh sabar dan kontrol diri yang lumayan dari kita. Tapi ini efektif banget buat bikin dia mikir ulang, atau paling nggak bikin dia capek sendiri ngejelasin hal yang nggak ada dasarnya. Sekaligus nunjukin kalau kita tetap tenang dan rasional ya. Benar banget. Itu membangun etos atau kredibilitas Anda. Anda nggak kebawa emosi, nggak ikut berkelahi. Anda justru mengendalikan argumen lewat pertanyaan. Ini inti dari Socrates Smile itu. Tetap tenang, gunakan rasa ingin tahu sebagai senjata. Oke, jadi rangkuman praktis buat Anda dari sumber ini. 1. Selalu sadar. Anda ini lagi berargumen buat cari solusi, atau lagi berkelahi cuma buat menang atau nyakitin. Penting itu. 2. Pakai konsesi secara strategis. Ngalah sedikit di poin kecil buat buka jalan ke tujuan besar Anda. 3. Kalau hadapin perundung, coba deh taktik Socrates. Tunjukin minat yang agresif, tapi tenang, tanya detail terus. Iya, ini alat praktis loh, bukan cuma teori di buku aja. Benar banget. Dan akhirnya ya, materi ini nunjukin kalau persuasi yang cerdas itu seringnya lebih kuat dampaknya daripada konfrontasi langsung. Nah, ini mungkin ninggalin pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh inget-inget interaksi Anda sehari-hari. Seberapa sering sih tanpa sadar Anda kejebak dalam perkelahian omongan, padahal tujuannya bisa lo dicapai lewat argumen yang lebih cerdas? Pertanyaan bagus tuh. Gimana kalau lain kali Anda ketemu situasi yang agak sulit, Anda coba salah satu teknik ini, entah itu konsesi atau coba penasaran agresif ala Socrates tadi, mungkin hasilnya beda.